Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, qala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu ngerti sira kabeh yen annamal hayatud dunya, temen sedune urip ing dunya utawa kehidupan dunia iku laibun merupakan sandiwara, walahwun lan permainan, wazinatun lan hiasan, watafakhurun lan bangga-banggaan, bainakum ing dalam antarane sira kabeh, watakasurun lan akakean fil amwali ing dalam pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak. Padane kama sali ghaisin kaya perumpamaane udan. Ajaba kang gumunaken apa udan al kufara ing petani. Apa nabatuhu tetukulane ghais. Summa yahiju mongkon ligaring apa nabat. Fatarahu mongkon ningali sira ing nabat musfarron halikang kuning. Summa yakunu mongkon nuli ana apa nabat aniku khutama garing. Aniku khutama remuk utawa ancur. Wa fil akhirati ing dalam akhirat iku azabun ana siksaan sedidun kang berat, wa maghfiratun lan ana ampunan minallahi saking Gusti Allah, wa ridwan lan ana keridanan. Wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi urip ing dalam dunya ora niku illa mataul ghurur, kejaba harta benda kang menipu. Illa mataul ghurur, kejaba bondo kang nipu. Ayat ini dimulai dari kata-kata i'lamu, ketahuilah. Kita sebagai hamba Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui hakikat kehidupan. Mengetahui hakikat kehidupan. Apa sih hakikatnya kita hidup di dunia ini? Di dalam Al-Quran beberapa ayat yang memberikan keterangan tentang hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan di dunia ini banyak. Di antaranya di dalam surat Tabarok Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini adalah hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan manusia di dunia ini adalah diuji oleh Allah. Dan tentu ujian itu ya enggak sama. Ujiannya enggak sama.
Ada yang diuji dengan penuh nikmat. Orang yang diuji dengan penuh nikmat, ini ujiannya itu apakah apakah mereka ini kemudian akan bersyukur dengan diberikan nikmat atau malah tambah kufur. Nah, tatkala tambah kufur neraka, tatkala bersyukur surga. Ada yang diuji dengan bentuk musibah-musibah, penyakit, sesuatu yang enggak mengenakkan. Orang yang diuji dengan ujian bentuk ini juga ditantang oleh Allah. Apakah mereka akan kemudian ngalualah, marah? Apakah mereka itu terus kemudian sabar dan menerima? Tatkala seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan ketabahan, kesabaran, menerima, ini tentu surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk penyakit, musibah, malapetaka yang tidak mengenakkan, terus kemudian tidak sabar, enggak tabah, ngalualah. Ngalualah ini ya maidu Gusti Allah, mencela Allah. Contoh mengatakan, katanya Allah adil, kenapa saya diberi seperti ini? Nah, ini kata-kata orang yang ngalualah. Itu menjadi neraka. Ini hakikat kehidupan. Yang pertama adalah ujian. Yang kedua, hakikat kehidupan itu adalah ibadah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanyalah untuk beribadah. Jadi ibadah ini hakikat kehidupan. Jadi hakikatnya kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah hanya untuk mengabdi, hanya untuk ibadah. Mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah ini dari kata-kata abada ya'budu, ya. Abidun ibadatun. Abidun, orang yang ibadah. Ibadah itu artinya ya mengabdi. Mengabdi itu yang ngawula. Sing jeneng ngawula, seorang kawula, seorang hamba, ya tentu harus hormat, taat kepada Tuhannya, kepada tuannya. Tuan ya Tuhan. Kalau seorang hamba ini taat, hormat kepada tuannya, maka ya surga. Tapi kalau di situ malah maksiat, durhaka, menentang, melawan, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya tentu neraka. Kemudian hakikat kehidupan itu adalah perjuangan. Kita selamanya yang namanya hidup ini berjuang. Memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan istri, memperjuangkan anak-anak, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan masyarakat, masyarakat kecil, masyarakat besar, sampai dengan memperjuangkan negara dan memperjuangkan dunia. Dari dulu orang itu ya berjuang. Nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Harun, Musa, Ngisa, sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya berjuang. Semua berjuang. Jadi hidup ini untuk berjuang. Jadi hakikat kehidupan yang ketiga adalah perjuangan. Enggak boleh manusia itu berhenti dari berjuang. Dan tentu yang namanya berjuang itu terkadang menang, terkadang kalah. Tapi kekalahan di sini, kalau perjuangan Islam bukanlah kematian. Kekalahan bukanlah kematian. Kemenangan bukanlah di situ dengan berarti kita selamat nyawa kita. Ya. Walaupun sebagian umat Islam terbunuh, mati menjadi mati syahid, menjadi syuhada. Sebagian tidak terbunuh, yang selamat itu bisa melanjutkan perjuangan, yang akhirnya di belakang diberikan kemenangan, ini dengan berarti Islam telah menang. Nah, untuk kita yang berjuang memperjuangkan Islam,
yang mati maupun yang hidup, itu semua mendapatkan pahala yang sama, yang menang mendapatkan pahala kemuliaan di dunia dan akhirat, yang mati pun mendapatkan pahala kebahagiaan akhirat. Nah, kemudian di dalam ayat ini merupakan kehidupan dunia yang disebut di dalam ayat ini adalah berbentuk banyak ini. Yang pertama la'ibun walahun wazinatun, ya. Kehidupan di dunia ini adalah sandiwara. Sandiwara ada sutradara. Kita selaku pemain, kita orang yang diperankan, orang yang memegang peran. Tatkala kita menjadi pemain sandiwara yang baik, surga, buruk neraka, seperti itu. Kemudian la'ibun walahun, ya. Lahun di sini permainan. Yang namanya permainan ada wasit, ada penonton, ada pemain. Dan kita ini pemain. Yang menjadi wasit, yang menjadi penonton itu para malaikat. Allah yang menjadi pengawas umum. Nah, permainan kita ini ditonton, elek apa api. Inilah wun. Kemudian wazinatun, kehidupan dunia ini adalah hiasan. Kita hidup di dunia ini hanya sebatas hiasan. Yang namanya hiasan adalah pandangan. Pandangan itu tatkala indah akan menyejukkan kepada yang memandang. Tapi kalau pandangan kok kurang indah, ya boro-boro kok dipandang. Kita hidup di dunia ini kok enggak menjadi hiasan, kok enggak indah, Allah enggak akan melihat kita. Kemudian watafakhurum bainakum, kehidupan dunia ini adalah hanya berbangga-banggaan. Bangga-banggaan tok nang dunia iki. Semua orang berlomba-lomba mencari kekayaan dalam rangka adalah lomba. Jadi orang ini hidup di dunia ini lomba. Maka setiap orang itu punya keambisian yang sama, walaupun langkahnya itu beda-beda, tapi sebetulnya sama. Inilah namanya perlombaan. Sehingga apa? Yang namanya lomba ini selamanya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang lebih ke depan, ada yang tertinggal. Inilah lomba. Jadi hidup di dunia ini perlombaan. Kita ini sedang menjadi pemain perlombaan. Ya sudah, apakah kita akan menjadi pemain yang lebih depan, apakah kita pemain yang ada di belakang? Perlombaan. Kemudian watakasurum bainakum, kehidupan di dunia ini hanyalah banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak cucu. Kalau zaman dulu orang semakin banyak anaknya itu semakin bangga. Karena apa? Karena dulu ini enggak ada kekhawatiran. Hidup zaman dulu itu semakin banyak anak, semakin banyak cucu, itu semakin bangga. Sedih orang yang anaknya sedikit, ini zaman dulu. Permasalahannya apa? Tanah enggak beli, tanah di mana-mana itu enggak rebutan, harta benda, kebutuhan makan masih banyak, masih gampang mencarinya. Nah terus kemudian orang yang mempunyai banyak anak dan cucu, itu nanti malah akan menjadi penguasa atau menjadi pemimpin. Sehingga apa? Bangga. Tapi kalau sekarang kebanyakan anak bingung, anak dua aja bingung, karena apa? Anak semua akan menjadi beban. Enggak hanya masalah sandang pangan, jajan, hal-hal lain sampai dengan kamar saja sekarang bingung. Karena apa? Kita akan membuat rumah yang besar, tanah kita enggak ada, tanah kita enggak cukup. Sehingga apa? Bingung.
Anake 10 wong siki. Wah, omahe kudu gede tenan. Karena apa? Setiap anak itu harus punya kamar. Atau paling enggak anak perempuan 2 satu kamar. Anak laki-laki 2 satu kamar. Nah, anake 10 minimal harus mempunyai kamar, 7, 5 untuk anak-anak, 1 kamar untuk orang tuanya, 1 kamar persiapan tamu. Repot. Maka orang-orang sekarang ini banyak-banyakan anak ini tidak menjadi kebanggaan. Tapi kalau kebanyak-banyakan harta tetap ya karena sudah hampir kiamat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarah thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarah Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Kehidupan di dunia yang diibaratkan tadi adalah berbentuk sandiwara, permainan, hiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan harta. Itu sebagaimana perumpamaannya itu sebagaimana orang tani mempunyai tanaman yang luas, terus kemudian membutuhkan hujan. Tatkala datang hujan, kemudian para petani itu takjub, heran dengan keadaan tanaman setelah disiram hujan, tanaman itu terus kemudian hijau. Setelah tanaman itu hijau royo-royo, petani seneng, ya, tapi terus kemudian enggak lama kemudian tanaman itu akan menguning, mengering, terus kemudian bahkan rusak. Wong tani iki lho nandur jagung, nandur pari, saat kenang udan tandurane ijo, kuwi seneng banget. Ya. Iki padha karo kehidupan wong. Awake dhewe iki nalika lahir nang donya, terus kemudian tambah gede setitik, nyenengi awake dhewe ya seneng, wong tuwa ya seneng, sing nyawang ki lho, sing nyawang ki ya seneng. Nyawang awake dhewe iki seneng. Ya Allah, bocah ganteng, ya Allah, bocah ayu, apik, ya apa meneh pinter, nyenengi. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarah Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Ya. Akan tetapi enggak lama kemudian kita hidup di dunia ini sebentar lagi ibarat tanaman itu terus kemudian akan menguning, layu, setelah menguning, layu dan terus kemudian mengering, ya. Setelah kering terus kemudian akan rusak. Demikian pula kehidupan kita di dunia ini. Yang tadinya pada waktu masih bujang, gadis, Masya Allah, nikmat segala nikmat, seneng ora karuan. Tapi enggak lama kemudian umur 40 tahun, mulai mundur. Kalau 40 tahun itu mulai mundur. 40 tahun itu adalah umur mentok. Umur mentok, kalau udah 40 mundur adanya orang itu. Yang tadinya makan nikmat, gigi mulai dikurangi, 1, 2, 3, gigi dikurangi, masalah gigi. Udah itu muncul penyakit-penyakit, sehingga tangan yang tadinya untuk joget nikmat, untuk apa-apa nikmat, kaki untuk lari nikmat, udah mulai ada gangguan-gangguan, asam uratnya datang, asam lambungnya datang, diabetes datang. Wis repot nek wis ngono kuwi repot, nggo mlaku ya angel. Pantat sing zaman gadis nek nggo joget diobel-obelne wis persis kayak pantat entrok. Ya.
Tapi ngono mengko anggere wis 40 mulai 40 munggah. 50 tahun lah. Wong wedok nek wis 50 tahun, jagong wis ora betah. Sambat terus menerus, iki dengkulku kok kaya ngene, nggo mlaku kok angel. Lah nek wis kaya ngono, enggak ada yang diangen-angen terkecuali ya Allah, kapan aku akan dicabut nyawanya? Kapan aku mati? Jadi orang itu kalau udah 50 tahun ini udah mulai mundur. 60 tahun orang ini udah yang diangen-angen itu ya kehidupan masa depan, kehidupan akhirat. Di dunia ini sudah enggak ada lagi yang menyenangkan, yang menggembirakan, enggak ada. Apa sing nyenengne? Omah mewah ya ora nyenengne. Ya. Bondo sing pirang-pirang ya ora nyenengne. Lah arep nyenengne piye? Belah pitik zaman nom nikmat banget mangan pitik bakar. Tapi basa wis tua Masya Allah mangan atine wetenge sing ora gelem arep muntah, mangan daginge wulet nang untu padha nyelempet, ngelethaki balung untune ora kuat. Bingung. Dadi sarana sing nyenengne. Paling-paling sing nyenengne apa? Nyawang anak-anak, ya Allah, anak-anakku, putuku. Ini kalau udah 60 tahun orang udah seperti itu. Yang menggembirakan di dalam hati itu hanya nyawang anak, nyawang putu, ya Allah, anakku, putuku, api-api, ganteng-ganteng, ya. Apalagi kalau sudah 70 tahun. Wis anane gon glethrak karo kukur-kukur ya. Ya seneng nonton GGS itu masih muda. Kalau udah tua ya tinggal GGS sendiri, garuk-garuk silit. Ya. Kalau masih muda nonton GGS itu seneng karena apa? Sinetron GGS itu menyeramkan, ya menyeramkan, seneng nontonnya. Tapi kalau udah tua, udah 70 tahun, nonton wis ora enak, nonton wis ora kepingin. Nonton gambar-gambar itu yang untuk anak muda, gambar-gambar itu semua indah. Gambar binatang-binatang, gambar orang-orang, Masya Allah, apalagi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ditonton enak banget. Ya awakmu sih nom, jajal kon wis 60 tahun, 70 tahun, wis ora ana sing indah. Jangankan gambar, nonton sing langsung pun wis ora bakal ketarik. Summa yakunu khutama, enggak lama kemudian akan binasa, akan hancur, akan rusak, yakni akan mati. Manusia ini akan mati. Nah kalau sudah mati, tinggal kehidupan akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ketahuilah di akhirat itu hanya ada siksaan dan ada ampunan. Ada siksaan Allah yang sangat-sangat berat untuk siapa? Untuk orang yang menjadi pemain di dunia tapi buruk. Untuk orang yang di dunia diuji tapi tidak lulus. Untuk orang yang di dunia disuruh mengabdi tapi tidak mau ibadah. Itu jatahnya adalah azabun syadid, siksaan yang berat. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah serta keridhaan dari Allah. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermain di dunia dengan permainan yang baik. Untuk orang-orang yang di dunia ibadah dengan baik. Untuk orang-orang yang di dunia diuji lulus dengan ujiannya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan, waridwan dan keridhaan.
Keridhaan Allah akan diwujudkan dengan nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat di dalam surga. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini terkecuali hanyalah harta yang menipu. Orang semua tertipu oleh harta benda, sehingga orang itu disuruh ibadah tidak mau beribadah. Diuji oleh Allah tidak tahan ujian, dijadikan peran dalam permainan sandiwara, dia bermain tidak baik, menjadi pemain tidak baik. Karena apa? Karena tertipu oleh harta benda. Ayat Al-Quran kan dimaknani Masya Allah luar biasa. Ya. Jadi ayat Al-Quran ini sama-sama kalimat, tapi enggak akan sama dengan kalimat-kalimat yang ciptaan manusia, karangan manusia. Dari segi bahasa, di sini Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini terkecuali hanyalah harta benda yang menipu. Ini bahasa ini sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini mesti akan tertipu oleh harta benda. Maka banyak orang yang diuji enggak lulus. Orang yang diperintahkan ibadah tidak mau beribadah. Orang yang dijadikan pemain oleh Allah, dijadikan peran oleh Allah dalam sebuah sandiwara, tapi di situ tidak bermain dengan baik. Menjadi pemain tidak menjadi pemain yang baik. Ini karena tertipu oleh harta benda. Jadi karena pemikirannya dan langkahnya yang terus-menerus hanya mencari kemewahan dan kekayaan, akhirnya lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abdullah bin Umar, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ngendika sapa Abdullah, akhadha nyekel, memegang. Akhadha nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi kelawan pundak ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, sapa Rasulullah, kun ana sapa sira fid dunya ing dalem donya kaannaka kaya-kaya setune sira iku gharibun wong kang ngumbara. Awa abiri sabil utawa kaya dene wong kang lelana ing dalam dalan, melana, lelana. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, iku yaqulu ngendika sapa Ibnu Umar, idza amsaita, tatkala sore sira fala tantidhiris sobah, maka jangan menunggu pagi. Idza amsaita, tatkala sore kamu, fala tantadhiris sobah, maka janganlah menunggu pagi. Tatkala kita sore hari, jangan kita berharap akan ketemu pagi hari. Karena apa? Malam hari itu kita tidak tahu apakah malam hari itu kita akan disambung nafasnya, apakah akan diputus oleh Allah. Tatkala Allah menghendaki akan diputus nyawanya, akan diputus ruhnya, maka kita akan mati tatkala itu. Nah, yang terpenting adalah kita tetap ibadah dengan baik. Tatkala kita ibadah dengan baik, kapanpun kita mati, enggak ada masalah. Yang jadi masalah ini kalau kita mati tidak dalam keadaan ibadah. Ini yang masalah. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Tatkala pagi hari kamu jangan berharap ketemu dengan sore hari. Karena boleh jadi siang hari kita akan mati. Siang hari kita akan kecelakaan. Siang hari kita akan apes. Siang hari kita akan nahas, yang sehingga kita tidak menjumpai sore hari. Nah, kalau demikian apa yang perlu kita siapkan?
Kalimat selanjutnya Kanjeng Nabi mengatakan wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah sehatmu, mumpungkan sehatmu ya untuk nanti sakitmu. Kapan sakitmu? Tatkala kita tua, banyak penyakit. Mumpung sekarang masih muda, ayo banyak ibadah. Karena nanti kalau enggak banyak ibadah dari sekarang, mendadak kita menjadi orang tua, penyakit datang, kita akan rugi karena kita tidak mampu untuk beribadah lagi. Limaradika wa min hayatika limautika. Hidupmu gunakanlah, mumpungkanlah kamu hidup. Mumpung untuk apa? Mumpung untuk beribadah, yaitu persiapan-persiapan untuk di akhirat. Ini hadis sahabat Ibnu Umar, pernah suatu saat dipegang pundaknya oleh Kanjeng Nabi. Oh, kalau zaman sahabat dulu, ada sahabat dipegang oleh Kanjeng Nabi, manapun yang dipegang itu seneng banget. Karena apa? Orang yang dipegang oleh Kanjeng Nabi itu insya Allah api neraka enggak doyan. Maka sahabat dipegang oleh Kanjeng Nabi itu satu kebanggaan. Dan semua sahabat itu berharap akan dibuka, akan dipegang oleh Kanjeng Nabi. Tapi enggak semua itu terlaksana. Nah, ini sahabat Ibnu Umar hanya dipegang punggungnya oleh Kanjeng Nabi, senengnya ora karuan. Apalagi terus kemudian ditambah nasihat, Kanjeng Nabi nasihati, wahai Ibnu Mas'ud, tatkala kamu sore hari jangan berharap ketemu pagi hari, dan tatkala pagi hari jangan berharap akan ketemu sore hari. Kita harus selalu ingat dan waspada, eling. Dadi wong urip akeh eling. Eling ingat bahwa kita ini akan mati, eling ingat bahwa kita ini akan tua. Dan kemudian gunakanlah atau mumpungkanlah awakmu sehat. Ayo siap-siap kanggo mengko nalika sakit. Mumpung awakmu isih urip, ayo gunakanlah, berbuatlah yang baik-baik, persiapan untuk nanti kalau kamu mati. Wa khudh min sihatika li maradika. Sampun sumaqala babutulul amal wal amal liwajhillahi ta'ala wa fitnatil mal. Sumaqala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.